Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunilsa Simbolon dengan NIM 2003-02-067 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Peranan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan membuatkan video tutorial terkait pengolahan data hubungan panjang bobot ikan pada Microsoft Excel. Adapun langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka file data Excel kita yang sudah bersihkan data panjang bobot ikan. Untuk jumlah data yang saya gunakan saat ini adalah 100 data. Untuk sumber data ini bisa kita ambil dari skripsi maupun jurnal-jurnal. Ketika kita sudah membukanya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memblok seluruh data ini. Jika sudah diblok, kita pilih menu data pada menu bar. Kemudian data analisis. Pada tabel ini kita pilih regression, lalu klik OK. Maka akan muncul tabel regression seperti ini. Seandainya pada Microsoft Excel kita tidak ada seperti data analisisnya belum terbuka, maka kita blok data, seluruh datanya, kemudian kita klik file. Pada bagian bawah, di bawah help, kita pilih option. Pada bagian ini, kita pilih add-ins. Pada kotak di bawah, pada kotak manage, kita pilih Excel add-ins. Kemudian go. Nah, nanti akan muncul 4 kotak seperti ini. Ini semua kita checklist, lalu klik OK. Jadi, kita kembali ke tabel regression ini. Pada input year range, yang kita input adalah data panjang. Kita blok seluruh datanya. Oke. Jika sudah berbentuk seperti ini, berarti seluruh datanya sudah kita input. Kemudian, untuk input exchange, kita input data bobot. Sama pada data panjang, kita blok juga seluruh datanya. Kemudian di bawah sini kita bisa pilih pada output option, kita pilih output range. Nah, untuk mengisi kolomnya, kita bisa pilih kolom yang masih kosong di sini. Misalnya kita pilih yang E. Jika sudah berubah seperti ini, maka kita klik OK. Nah, akan muncul sebuah tabel yang disebut dengan tabel summary output. Kemudian, pada tabel summary output ini kita bisa lihat ada regression statistik. Di samping multiple R ini, tepat di sini, kita tulis koefisien determinasi atau koef determinasi. Dan tepat di bawahnya, kita tulis koef regresi atau koefisien regresi. Setelah itu, kita kembali ke data kita ini. Kita blok data panjang dan juga berat ikan. Tidak ikut nomornya, nomor urutannya. Kita blok sampai data ke 100. Kemudian kita pergi ke menu insert. Kita pilih pada menu chart. Ini kita pilih yang scatter. Lalu kita pilih option pertama ini. Jika sudah muncul tabel seperti ini, pada chart layout kita pilih pilihan pertama juga. Jika sudah berubah seperti ini, kita pindahkan ke atas sebentar. Ini. Oke. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengganti title chart-nya ini. Di sini kan WG. Nah, kita ubah jadi hubungan panjang bobot. Untuk access detail yang di samping ini kita ubah menjadi bobot plus satuan yang kita gunakan. Saya sendiri menggunakan
satuan gram. Kemudian untuk excess detail di bawah, kita ubah menjadi panjang. Dan satuan yang kita gunakan. Oke. Nah, pada gambar ini, pada gambar statistik ini, kita bisa melihat titik-titik biru, bukan? Nah, kemudian kita klik titik biru ini secara acak. Jika sudah muncul kotak-kotak seperti ini, kemudian kita klik kanan. Terus kita pilih yang Add Trend Line. Nah, pada Trend Line option ini kita pilih yang Power. Kemudian, dua kotak di bawah sini juga kita checklist. Kemudian kita close. Nah, akan muncul sebuah garis seperti ini dan juga sebuah fungsi. Dua fungsi. Fungsinya ini juga kita klik kanan. Di sini ada format trendline label, kita klik. Nah, kita pilih yang number. Kemudian pada number kategori kita pilih number juga. Di sini ada disebutkan decimal place, kita ubah dari 0 menjadi 5. Kemudian terus. Bisa kita lihat fungsi di sini berubah jumlah angka di belakang 0 menjadi 5 buah. Begitupun dengan pangkatnya. Kemudian kita bisa lihat di grafik ini kan ada garis-garis horizontal seperti ini. Nah, itu kita hapus. Caranya kayak mana? Kita klik salah satu garisnya. Nah, jika sudah muncul lingkaran kecil seperti ini, kita tinggal delete atau backspace. Maka garis-garis horizontalnya akan menghilang. Sekarang kita akan mencari nilai dari B0, B1, T hitung, T tabel, R kuadrat, dan juga R kecil. Untuk B0 sendiri, B yang kita gunakan itu huruf kecil ya. B0 itu nilainya 3. Untuk B1 nilainya adalah bisa kita ambil dari fungsi ini. Kan di sini ada pangkat. Jadi kita copy pangkatnya. Ctrl C. Lalu kita pastikan ke sini. Ctrl V. Kemudian kita mencari T hitung. T hitung. T hitung ini memiliki rumus sama dengan ABS. Ada kotak ABS di bawah sini, kita klik 2 kali. Kemudian B1 dikurang B0. B1-nya itu kan ini. Nah, kita klik nilainya. Dikurang B0. Kita klik juga nilai dari si B0 ini. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian per garis miring standard error X variable. Nilai standard error X variable ada di tabel ini. Ini ada standard errornya, ini X variable-nya. Jadi nilainya adalah ini. Kita klik. Jika sudah, kita tekan enter. Setelah T hitung, kita sekarang mencari T tabel. Sama seperti T tabel tadi, sama seperti T hitung tadi, T tabel juga mempunyai rumus, yakni sama dengan TINV, yang ini, klik 2 kali, kemudian 0,05, titik koma. Titik komanya seperti ini. Oke. Titik koma DF residual. Di sini DF di tabel ANOVA, DF residual yang 98. Itu kita klik. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian untuk R pangkat 2, R di sini huruf besar ya, R. Untuk pangkatnya itu shift 6. Oke. Kemudian 2. Nilai si R pangkat 2 ini sudah kita temukan, yakni pada bagian sini.
Tinggal kita copy saja. C, Ctrl V. Kemudian yang terakhir adalah R. R-nya R kecil. Rumus dari si R ini adalah R pangkat 2, nilai R pangkat 2, kita klik, sama dengan, kemudian R pangkat 2, kita klik, pangkat shift 6, 0,5. Kemudian enter. Jika kita sudah menemukan nilai si R di sini, kita copy. Kemudian kita pindahkan pada tabel fungsi di sini. Kemudian kita pindahkan ke bawah. Jangan lupakan sama dengannya. Oke. Di bawah si R ini juga kita tambahkan N. N-nya N kecil. N ini berarti jumlah data yang kita gunakan dalam proses ini. Jumlah yang kita gunakan adalah 100 sumber data. Maka N sama dengan 100. Untuk sheet pertama ini kita sudah selesai. Sekarang kembali ke awal, kita copy kembali data panjang bobot ini. Kemudian, setelah kita copy, kita pindahkan pada sheet 2 di bawah ini. Ctrl V, kita pastikan. Oke, jika sudah, di samping sini kita isi dengan A kecil, kemudian B, kemudian FK. Kemudian, sheet 1 ini kita rename dulu. Kita rename. Kita klik kan? Kita klik kanan lagi. Rename. Kita ubah menjadi hubungan panjang bobot atau kita singkat dengan HPP. Sama seperti sheet 1, sheet 2-nya juga kita ganti menjadi atau kita rename menjadi FK. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai si A. Nilai A sendiri sangat gampang ya. Kita bisa ambil dari data fungsi tadi. Nah, di sini kan ada nilai Y sama dengan 0,42820 X pangkat 1,1 sekian. Nah, nilai si A ini adalah nilai pertama dari ini. Kita copy tanpa mengikutkan X maupun si pangkatnya. Kemudian kita pastikan Ctrl V. Nah, karena kita harus mengisi nilai si A ke data 99 data lainnya akan memakan waktu. Caranya adalah kursor ini kita tempatkan tepat di ujung sini. Nah, bisa kita lihat kursor saat ini berbentuk warna tanda panah tebal dan juga ada warna putihnya. Nah, kita pindahkan ke sini sampai kursor berubah menjadi lebih kecil dan full warna hitam. Jika sudah berubah seperti ini, lalu kita klik 2 kali. Sama kalau si A tadi nilai pertama dari si Y, maka si B ini nilai pangkatnya. Maka kita copy nilai pangkat dari si Y ini. Lalu kita bawa ke sheet 2. Nah, di sini kan 1,144 sekiannya itu kan masih dalam mode pangkat. Maka kita copy yang di bagian atas sini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastikan pada sini. Nah, kan sudah berubah seperti ini. Maka ini kita hapus. Sama seperti si A, si B juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik 2 kali. Maka otomatis nilainya akan terisi semua. Beda dari A dan B, FK ini memiliki rumus tersendiri. Rumusnya adalah sama dengan C2. C2 itu apa? C2 itu nilai dari si berat ini. C2, kita klik. Kemudian buka kurung D2. D2 nilai A. 2. Kita klik. Kemudian dikali.
Kan di keyboard kita tidak ada tanda kali ya, maka yang kita lakukan adalah Shift 8 yang berbentuk seperti bintang itu. Nah, kemudian B2 itu sih panjang. Kita klik. Setelah itu pangkat Shift 6. Pangkat E2. E2 itu nilai si B ini. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jika nilainya sudah berubah seperti ini, sama seperti yang A dan B tadi, kita juga lakukan hal yang sama agar semua datanya itu terisi. Kita klik 2 kali. Tentunya nilainya akan berbeda-beda kan, karena memiliki rumus tersendiri dan juga nilai data panjang, berat, A dan B-nya itu kan berbeda-beda. Jadi nilainya itu berbeda-beda. Oke, setelah ini kita pergi ke bagian paling bawah data, tepat pada kolom 102. Nah, di bawah si nilai B tadi, di sini, kita akan mencari rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal dari data ini. Caranya adalah pertama kita harus dulu rata-ratanya. Rumus dari si rata-rata ini adalah sama dengan average. Pakai V seperti ini. Average. Nah, sudah muncul ini kan? Kita klik 2 kali. Kemudian kita blok data ke 100 sampai data pertama. Blok dan tarik sampai ke atas. Ingat yang kita blok cuma data. Untuk judulnya seperti FK ini tidak ikut. Nah, ya sudah, enter. Sekarang kita akan mencari standar deviasinya. Kita singkat menjadi ST deviasi. Rumusnya adalah sama dengan STDEV. STDEV. Nah, kita pilih yang pola sini tanpa ada titik P atau ini. Kita klik 2 kali. Seperti rata-rata tadi, kita blok juga seluruh datanya. Kemudian enter. Setelah standar deviasi, kita akan mencari nilai minimumnya. Kita tulis min. Rumusnya cukup singkat ya, sama dengan min juga. Nah, kita klik 2 kali. Lalu kita blok. Oke, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita cari nilai maksimalnya. MAX. Rumusnya sama dengan MAX max. Nah, kita klik 2 kali. Lalu kita blok lagi sampai ke atas. Enter. Nah, dari nilai si max inilah kita dapat mengetahui pola pertumbuhan dari si ikan. Jika dia sama dengan 3, maka pola pertumbuhannya isometrik. Jika di atas 3, maka pola pertumbuhannya adalah alometrik positif. Sedangkan jika di bawah 3, maka pola pertumbuhannya adalah alometrik negatif. Bisa kita lihat nilai max di sini adalah 1,47 sekian, yang berarti di bawah 3. Maka pola pertumbuhan dari ikan adalah alometrik negatif. Karena bernilai lebih kecil dari 3.
Oke. Jika sudah sampai situ, maka proses tutorialnya sudah selesai. Demikian tutorial atau pemaparan tentang pengelolaan data hubungan panjang bobot ikan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.